Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fadilah. Di sini saya akan menyampaikan kultum singkat mengenai produktif di waktu pandemi. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga saya dan kita semua bisa menyampaikan materi pada hari ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bersama-sama kita lafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Siapa yang pernah menyangka bahwa pandemi COVID-19 masih berlanjut hingga sekarang? Tak dapat dipungkiri, COVID-19 merubah banyak hal. Mulai dari hal sederhana yang biasa kita lakukan sehari-hari, seperti saat ini kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Aktivitas bekerja, menuntut ilmu, dan lain sebagainya yang tadinya harus dilakukan di luar rumah, sekarang dilakukan di dalam rumah. Begitupun dengan aktivitas lain yang sebelumnya mengharuskan untuk bertatap muka secara langsung, sekarang dilaksanakan secara daring atau online. Kondisi demikian menuntut kita untuk terus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kebiasaan yang baru, salah satunya adalah bekerja dari rumah atau work home. Walaupun harus bekerja dari rumah, kita harus tetap bekerja secara aktif, produktif, dan kreatif. Kita harus tetap bersyukur atas apa yang menimpa kita dalam kehidupan ini, karena semua yang terjadi sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dan surah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat di atas menerangkan bahwa semua kehidupan yang kita jalani memang tidak lepas dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila bentuk ujian Allah memerintahkan umatnya untuk selalu bersyukur dan bersabar dalam menghadapi berbagai musibah yang terjadi. Karena pada dasarnya di balik suatu musibah kan ada jalan terang ke depannya apabila kita melakukannya dengan ikhlas dan terus bersabar. Surah ini menjelaskan alasan Allah menguji umatnya. Ujian darinya inilah guna mengetahui kualitas keimanan seseorang melalui sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dengan ujian-ujian Allah melihat bagaimana cara kita tetap terus produktif dan menjalankan berbagai perintahnya, tetap produktif dalam kegiatan sehari-hari, dan bagaimana hambanya tetap beriman dan selalu bersyukur terhadap musibah dan ujian yang menimpa. Oleh karena itu, Allah memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk bersabar dari ujian yang tengah ditimpa. Karena sebab orang-orang yang berhasil melewati ujian dengan bersabar dan memasrahkan diri kepada Allah merupakan ciri orang yang dijanjikan mendapatkan kabar gembira kelak. Dengan adanya wabah yang terjadi ini tidak pula membenarkan kita dalam melakukan kegiatan yang produktif, yang berkonsep hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Walaupun kita selalu berkegiatan di rumah, kita harus membuat inovasi terbaik dari diri kita, walaupun harus dilakukan dari rumah. Sebuah pesan besar dari Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 7 yang berbunyi, Fa'idha farughta fansob. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya.
Ayat di atas menunjukkan makna penting dalam kehidupan manusia, yaitu produktif pada amal dan sibuk dengan karya. Tidak ada waktu luang tanpa amal dan ibadah, sehingga setiap detik dan waktu yang dilalui oleh setiap muslim itu harus menjadi cerita yang bernilai ibadah dan dakwah. Ayat ini meminta kita untuk selalu menyesuaikan pekerjaan yang sudah selesai dengan mantap dengan pekerjaan yang lain. Dengan kata lain, produktivitas kita harus selalu dimiliki setiap mukmin. Namun produktivitas ini bukan hanya memproduksi konten, melainkan harus melakukan aktivitas yang dapat memperbaiki diri setiap harinya, tentu dengan kualitas yang mantap. Selain itu, ayat ini menginginkan agar kita tidak menjadi menganggur dalam artian tidak memiliki rencana untuk dilakukan, sehingga waktu kita terbuang sia-sia atau akhirnya kita gunakan kepada hal-hal yang sia-sia dan tidak memberikan manfaat apapun kepada kita. Dengan adanya hal ini, kita harus tetap memupuk diri kita untuk selalu produktif sewalaupun keadaan di waktu pandemi seperti ini. Tetapi hal tersebut tidak memudarkan semangat kita untuk terus produktif, berdoa, semangat, dan bersabar. Insya Allah akan diberikan jalan terang ke depannya. Amin ya robbal alamin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan datangnya dari saya sendiri, dan kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.